Hello, welcome back John-Johnku semuanya. Kembali lagi bersamaku di channel Naga Ouch, channel yang memberikan prediksi seputar mix parlay, single bet, dan bola jalan John. Oke John, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya kalian masih sehat kan? Malam minggu tadi malam kemana John? Habis JP jangan lupa check in ya. Oke John, di sini aku akan membahas 4 pertandingan dari 4 liga yang berbeda John. Yang pertama dari Spain Premier La Liga, Real Betis melawan Valencia. Yang kedua dari Norway Elite Serie ada Lillestrøm melawan Stabæk. Yang ketiga John dari Belgium First Division babak playoff, KRC Genk melawan Royal Antwerp. Dan di laga yang terakhir John, dari Turki Super League, Galatasaray melawan Fenerbahce. Sebelum melanjutkan ke pertandingan yang pertama John, seperti biasa John, kita review bill tadi malam dulu. Di bill yang pertama John, bill sore John, aku share di grup WhatsAppku, dan ternyata John, bill bom dari kita berhasil meletup John. Dan di bill yang pertama John, di laga Kashiwa melawan Hokkaido Kasandole Sapporo, aku ambil di Hokkaido Pur seperempat John. Di babak pertama sudah terjadi banjir gol John, dimana terjadi skor 2-3, di mana John kedua tim saling berbalas. Dan di menit-menit akhir John, ya pokoknya menit-menit setan John, di mana John Hokkaido mampu menambah 1 gol lagi dan memastikan John Hokkaido memenangkan pertandingan ini. Skor akhirnya John di pertandingan kemarin sore 4-5 John. Cukup gila ya. Untuk laga yang kedua John, Yokohama melawan Sagan Tosu. Di sini aku ambil di Sagan Tosu lek-lekan. Skor akhir dari pertandingan ini 1-2 John. Dan di sini John, di pertandingan yang kedua kita menang. Untuk laga yang ketiga John, Avispa Fukaku melawan Gamba Osaka, aku ambil di atas 2 John. Skor akhir dari pertandingan ini 1-2 John. Jadi John, di bill kemarin sore kita berhasil JP John, di mana John 3 tim dari aku mampu meledakkan berangkas bandot John. Walaupun di sini oddsnya tidak terlalu besar John, tapi John ya lumayan lah. Sedangkan John di bill dini hari tadi John, ada satu memberku yang minta bill tadi malam John. Dan di sini John, ku kasih John 5 bill penghancur berangkas bandot. Dan ternyata John, di bill tadi pagi John, kita berhasil win 4 dan WH1 John. Di laga yang pertama John, di Stan Bristol melawan Stan Remis, aku ambil di atas 2/3/4 John. Di sini John kita WH. Di laga yang kedua John, aku ambil di atas 1/4 babak pertama antara laga Nice melawan Olympic Lyon John, dan kita menang John. Sedangkan di laga yang ketiga John, AS Monaco melawan Toulouse. Di sini John, aku ambil di Toulouse tahan 1,5 John. Di sini John kita menang. Di laga yang keempat John, Ajaiko melawan Olympique Marseille, aku ambil di bawah 3 John. Sesuai prediksi John, di laga ini John, Marseille kalah dan kita menang. Dan di laga yang terakhir John, Auxerre melawan FC Lens, aku ambil di atas 2,5, kita menang John. Jadi John, di bill tadi pagi juga meledak John, di mana kita win 4 dan WH1 saja John. Selamat buat member Bang Naga tadi pagi yang ikut bill dari aku. Dan untuk bill YouTube kita tadi malam John, di bill yang pertama John, kita diplesetkan di pasaran Torino melawan Inter Milan. Aku kemarin berpikir John bahwa di laga Torino melawan
Inter Milan John. Masa iya Torino yang memberikan pur? Kukira di laga tadi malam John, Torino bakalan menang. Tapi John, ternyata kita salah. Untuk Bill yang pertama John, Ajax Auxerre melawan FC Lens. Aku ambil di Lens pur seperempat. Di sini kita menang. Di laga yang kedua John, RB Leipzig melawan Frankfurt. Aku ambil di Leipzig pur 3/4. Skor akhir dari pertandingan ini 2-0, kita menang. Selamat buat Leipzig yang juara PDF Pokal di tahun ini. Untuk laga yang ketiga John, Torino melawan Inter Milan. Di sini aku ambil di Torino lek-lekan dan skor akhir dari pertandingan ini kita 0-1, kita kalah John. Untuk laga yang terakhir, Manchester City melawan Manchester United. Aku ambil di Manchester City pur 3/4 John. Skor akhir dari pertandingan ini 2-1, kita WH. Selamat untuk City yang menjuarai FA Cup tahun ini John. Kurasa John, tahun ini tahunnya Manchester City. Bisa juga John, besok dia akan mendapatkan treble di UEFA Champions League. Kita tunggu saja John. Di laga City melawan Manchester United John, gol tak disangka dari Ilkay Gundogan membuat Manchester City unggul di pertandingan ini. Sedangkan untuk Bill yang kedua John, aku ambil over under, di mana aku ambil di atas 2,5, kita menang. Di laga yang kedua John, aku ambil di atas 2,5 juga John, kita kalah. Di laga yang ketiga John, aku ambil di atas 2,5, kita kalah John. Dan di laga yang terakhir aku ambil di atas 2/3/4, kita WH. Jadi John, untuk over under tadi malam kita win 1, 2 loss dan WH 1. Sedangkan John, untuk single bet kita tadi malam aku ambil di Lens pur 1/4. Dan ternyata John, single bet kita juga melejak John. Di mana John? Di 2 hari kemarin single bet kita patah, dan di sini John, single bet kita berhasil lurus lagi. Oke, selamat buat Johnku semua yang kemarin ikut bill dari aku di awal bulan ini John. Semoga kita lebih konsisten untuk profit terus ya. Oke John, karena waktu yang padat John, kita di setiap hari John membuatkan prediksi. Kita langsung saja John melanjutkan ke pembahasan kita hari ini John. Oke John, di pertandingan yang pertama, Real Betis melawan Valencia. Di sini Bandot memberikan pasaran handicap 1/4, lek-lekan setengah dan pur balik dari Real Betis 1/4 John. Sedangkan untuk over undernya sendiri, di sini Bandot memberikan pasaran 2/3/4, 2,5, 3 dan 3/4. Oke John, kita langsung intip statistik dari kedua tim di ronde ke-38. Saat ini Real Betis berada di peringkat 6 dengan 59 poin. Sedangkan Valencia berada di peringkat 15 dengan 41 poin. Kedua tim telah bertemu sebanyak 54 kali John, di mana 15 kali dimenangkan oleh Real Betis, 28 kali dimenangkan oleh Valencia, dan 11 kali berakhir imbang. Kondisi tim saat ini John, Real Betis 58% fit, sedangkan Valencia 50% fit. Di 6 pertandingan terakhir dari Valencia, di mana mereka mengalami 2 kali kekalahan, 1 kali seri, dan 3 kali menang. Sedangkan dari kubu Valencia, mereka kalah 2 kali, seri 2 kali, dan menang 2 kali.
Kemenangan tertinggi Real Betis menjamu Valencia yaitu 3-0, sedangkan Valencia menjamu Real Betis 5-0. Rata-rata gol per pertandingan dari Real Betis 1,19, sedangkan dari Valencia 1,69 John. Di sini John, Valencia sedikit lebih unggul produktivitas gol ketimbang Real Betis. Ketika bermain di kandang, Real Betis tidak pernah kalah dari Valencia di 3 pertemuan terakhir John. Barjols Iglesias merupakan top skor dari Real Betis yaitu dengan perolehan 13 gol. Sedangkan Justin Kluivert merupakan top skor dari Valencia yang sudah mencetak 6 gol John di 6 pertemuan terakhir dari kedua tim. Di sini John, Real Betis menang 4 kali, Valencia menang 1 kali dan 1 kali berakhir imbang. Dan di sini John, Bandot memberikan persentase kemenangan untuk Real Betis 33,33%, sedangkan untuk Valencia 50%, dan untuk serinya John 16,67%. Oke John, kita langsung saja menuju ke prediksinya. Dari head-to-head kedua tim, di sini Valencia lebih unggul dibanding Real Betis John. Tapi John, jika dilihat dari performa saat ini John, Real Betis lebih unggul dibanding Valencia. Apalagi John, di sini Real Betis bermain di kandangnya sendiri. Jadi John, di laga ini aku yakin Real Betis tidak akan tumbang. Untuk handicapnya sendiri John, di sini aku berani ambil di Real Betis lek-lekan. Jika John-Johnku ingin bermain sedikit lebih aman, ambil di Real Betis tan seperempat. Sedangkan untuk over undernya sendiri John, di sini aku berani ambil di over 2,5. Karena John, prediksi skor dari aku di laga ini akan berakhir dengan 2-1 kemenangan untuk Real Betis. Oke John, kita menuju ke pertandingan yang kedua. Lillestrøm melawan Stabæk. Di sini Bandot memberikan pasaran handicap 3/4, 1,5, 1/4, 1/4, 1,5, dan lek-lekan. Sedangkan untuk over undernya sendiri, di sini Bandot memberikan pasaran 2/3/4, 2,5, 3, 2/4, 3/4, 3,5, dan 2 John. Oke John, kita langsung saja menuju ke statistik dari kedua tim. Di Eliteserien ronde 9, Lillestrøm saat ini berada di peringkat 8 dengan 13 poin. Sedangkan Stabæk berada di peringkat 6 dengan 14 poin. Kedua tim telah bertemu sebanyak 47 kali John, di mana 16 kali dimenangkan oleh Lillestrøm, 18 kali dimenangkan oleh Stabæk, dan 13 kali berakhir imbang. Kondisi tim saat ini John, Lillestrøm 42% fit, sedangkan Stabæk 58% fit. Di 6 pertandingan terakhir dari Lillestrøm, di mana John mereka seri 1 kali, kalah 3 kali, dan menang 2 kali. Sedangkan dari kubu Stabæk, di sini John mereka kalah 2 kali, seri 1 kali, dan menang 3 kali. Kemenangan tertinggi Lillestrøm melawan Stabæk yaitu 7-0. Sedangkan dari Stabæk menjamu Lillestrøm, kemenangan tertingginya 5-0 John. Rata-rata gol per pertandingan dari Lillestrøm 1,85, sedangkan dari Stabæk 1,62 John. Di mana John, di sini Lillestrøm sedikit lebih produktif saat mencetak gol menjamu Stabæk. Ketika bermain di kandang John, Lillestrøm tidak pernah kalah di 3 pertemuan terakhir melawan Stabæk. Akor Adam merupakan top skor dari Lillestrøm saat ini John dengan perolehan 7 gol. Sedangkan Kasper Høeg merupakan
top skor dari Stabæk yang telah mencetak 4 gol. Dalam 26 pertandingan terakhir Lillestrøm bermain di kandang. Lillestrøm di kandang menjamu Stabæk, di mana Lillestrøm menang 10 kali, 8 kali dimenangkan oleh Stabæk dan 8 kali berakhir imbang. Dengan perbedaan gol 46 berbanding 35 membawa keunggulan untuk Lillestrøm. Untuk 6 pertemuan terakhir dari kedua tim di sini Stabæk Lillestrøm menang 3 kali, Stabæk 1 kali dan 2 kali berakhir imbang. Terakhir kali mereka bertemu di bulan Februari tahun 2023 di mana di sini Stabæk mampu menahan imbang Lillestrøm di kandang. Dan di sini Bandot memberikan persentase kemenangan untuk Lillestrøm 36,67%, sedangkan untuk Stabæk 40% dan untuk serinya 23,33%. Oke kita langsung saja menuju ke prediksinya. Dari head-to-head kedua tim di sini jelas Stabæk sedikit lebih unggul di laga ini, tapi di sini Lillestrøm yang memberikan pur, karena di sini Lillestrøm bermain di kandang. Jika dilihat dari performa saat ini aku yakin Stabæk minimal mampu menahan Lillestrøm di kandangnya Untuk handicapnya sendiri, di sini aku berani ambil di Stabæk tan 3/4. Jika Jonku ingin bermain aman, tan 1 Untuk over undernya sendiri di sini aku berani ambil di over 2,5 karena prediksi skor dari aku di laga ini akan berakhir dengan 2-2. Oke kita menuju ke pertandingan yang ketiga. KRC Genk melawan Royal Antwerp. Di sini Bandot memberikan pasaran handicap, lek-lekan dan 1/4. Sedangkan untuk over undernya sendiri, di sini Bandot memberikan pasaran 3 dan 2 3/4. Oke kita langsung saja lihat statistik dari kedua tim. Di Pro League putaran kejuaraan ronde 6, Genk melawan Royal Antwerp. Saat ini Genk berada di peringkat 1 dengan 75 poin, sedangkan Royal Antwerp berada di peringkat 3 dengan 72 poin. Kedua tim hanya berselisih 3 poin saja. Kedua tim telah bertemu sebanyak 31 kali, di mana 13 kali dimenangkan oleh Genk, 12 kali dimenangkan oleh Royal Antwerp dan 6 kali berakhir imbang. Kondisi tim saat ini Genk 50% fit, sedangkan Royal Antwerp 75% fit. Di 6 pertandingan terakhir dari Genk di mana mereka kalah 2 kali, seri 2 kali dan menang 2 kali. Sedangkan dari kubu Royal Antwerp, di sini mereka kalah 1 kali, seri 1 kali dan menang 4 kali. Kemenangan tertinggi Genk menjamu Royal Antwerp 4-0. Sedangkan kemenangan tertinggi dari Royal Antwerp melawan Genk yaitu 4-0 juga Rata-rata gol per pertandingan dari Genk di mana 2,06, sedangkan dari Royal Antwerp 1,74. Di sini Royal KRC Genk. Di sini KRC Genk lebih unggul produktivitas saat mencetak gol.
KRC Genk belum pernah menang di tiga pertandingan terakhir saat melawan Royal Antwerp. Rekor kandang musim ini dari KRC Genk cukup apik John, di mana 15 kali menang, 2 kali seri dan 2 kali kalah. Joseph Petrisi merupakan top skor dari Genk yang telah mencetak 17 gol, sedangkan Vincent Janssen merupakan top skor dari Royal Antwerp yang telah mencetak 18 gol. Untuk 6 pertemuan terakhir dari kedua tim John, di sini John, Genk menang 1 kali, Royal Antwerp menang 4 kali dan 1 kali berakhir imbang. Oke John. Dan di sini John, Bandot memberikan persentase kemungkinan menang Genk 43,33%, sedangkan Royal Antwerp 36,67%. Untuk serinya sendiri John 20%. Oke John, kita langsung saja menuju ke prediksinya. Di laga ini John, KRC Genk lebih diunggulkan karena John melihat posisi saat ini di klasmen John. Dilihat dari 6 pertemuan terakhir kedua tim John, 3 kali KRC Genk bermain di kandang menjamu Royal Antwerp. Di sini John, KRC Genk hanya menang 1 kali, seri 1 kali dan 1 kali mengalami kekalahan. Jika dilihat dari pasaran yang diberikan Bandot, di sini John, untuk leg-legannya John cukup banyak kemungkinan besar John di laga ini KRC Genk akan menang dengan selisih hanya 1 gol saja. Untuk handicapnya sendiri, di sini aku berani ambil di KRC Genk leg-legan. Sedangkan untuk over undernya sendiri John, di sini aku berani ambil di over 2/3/4 ataupun over 3. Karena John, prediksi skor dari aku di laga ini John akan berakhir dengan 3-2 kemenangan untuk KRC Genk. Oke John, kita langsung menuju ke pertandingan yang terakhir. Galatasaray melawan Fenerbahce. Di sini Bandot memberikan pasaran handicap 1/4 dan setengah. Sedangkan untuk over undernya sendiri, di sini Bandot memberikan pasaran 3 dan 2/3/4. Oke John, kita langsung saja menuju ke statistik dari kedua tim. Di ronde ke-37, Galatasaray akan menjamu Fenerbahce, di mana John, Galatasaray saat ini berada di peringkat 1 dengan 82 poin. Sedangkan Fenerbahce berada di peringkat 2 dengan 77 poin. Kedua tim John telah bertemu sebanyak 69 kali, di mana 20 kali dimenangkan oleh Galatasaray, 31 kali dimenangkan oleh Fenerbahce dan 18 kali berakhir imbang. Kondisi tim saat ini John, Galatasaray 83% fit, sedangkan Fenerbahce 83% fit juga John. Di 6 pertandingan terakhir dari kedua tim John, Galatasaray John, di sini John, Galatasaray menang 5 kali dan mengalami kekalahan. Sedangkan dari kubu Fenerbahce, di sini mereka belum pernah kalah, menang 4 kali dan seri 2 kali. Galatasaray rekor kandang musim ini cukup apik John, di mana 14 kali menang, 2 kali seri dan 1 kali kalah. Sedangkan rekor tandang dari Fenerbahce juga tidak diragukan John, di mana John, mereka menang 12 kali, 3 kali berakhir seri dan hanya kalah 2 kali John. Mauro Icardi merupakan top skor dari Galatasaray saat ini John, yang sudah mencetak 21 gol. Sedangkan Enner Valencia merupakan top skor dari Fenerbahce dengan perolehan 69 gol. Untuk 6 pertemuan terakhir dari kedua tim John, di sini John, Galatasaray menang 3 kali, Fenerbahce menang 2 kali dan 1 kali berakhir imbang. Dan di sini John, Bandot memberikan persentase kemenangan untuk kedua tim
sama-sama John 33,33 dan untuk serinya sendiri John juga 33,33. Kemungkinan besar John di laga ini akan berakhir imbang. Tapi John, saat ini Galatasaray bermain di kandang dengan dukungan dari pendukung yang cukup fantastik di kandang John. Aku yakin Galatasaray tidak akan tumbang di kandang sendiri. Untuk handicapnya sendiri John, di sini John aku berani ambil Galatasaray pur seperempat. Sedangkan untuk over undernya sendiri John, aku berani ambil di over 2/3/4. Karena John, prediksi skor dari aku di laga ini John akan berakhir dengan 2-1 kemenangan untuk Galatasaray. Oke John, itulah tadi 4 prediksi dari aku. Apabila John-Johnku setuju dengan prediksiku, boleh John-Johnku bungkus, dan apabila John-Johnku kurang setuju dengan prediksiku, boleh John-Johnku skip. Karena John, di sini aku tidak pernah memaksakan kepada John-Johnku semuanya untuk selalu ikut prediksi dari aku. Yang terpenting utamakanlah feeling dan prediksi dari John-Johnku terlebih dahulu. Sebelum aku pamit John, di sini John aku selalu mengingatkan kepada John-Johnku semua untuk selalu mensupport channelku dengan cara like, komen, dan subscribe. Tujuannya agar aku lebih semangat lagi John dalam memberikan prediksi untuk John-Johnku semuanya. Dan jangan lupa nyalakanlah tombol notifikasinya John agar John-Johnku tidak tertinggal seputar informasi prediksi dari aku. Dan sekedar info John, apabila John-Johnku ingin bergabung di grup WhatsAppku, John-Johnku boleh chat nomor yang ada di kolom komentar paling atas. Di situ gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Setiap hari John, di situ aku berbagi prediksi mulai dari mix parlay, single bet, dan bola jalan. Oke John, cukup sekian prediksi hari ini dari aku. Sampai bertemu di prediksi yang akan datang. Oke John, aku pamit undur diri dan salam Naga Odds. See you next time.